Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, coba perwakilan dulu memimpin doa. Kita lakukan pembelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa menurut agama dan Quran mulai. Doa selesai. Oke, Ibu mau cek nama-nama yang ada di sini dulu ya. Yang ada bilang hadir ya. Ahmad, Fatur, Atika, Angel, Anggi, Azara, Elnatan, Frans, Geraldo, Farha, Ana, Imam, Joyce, Jonathan Jeffrey, Rastia, Dwi, Putri Evelyn, Meigenia, Rafael, Embucha, Mama, Maria, Papa, Elvira, siapa? Elvisa, nah, sebelumnya kan udah ada dikirim sama Anggi kan ke WA kalian. Udah ada. Nah, coba diisi dulu. Itu ada Mentimeter. Buka link Mentimeternya. Bisa buka. Silakan, itu ada pertanyaannya, dimana pertanyaan itu apa impian, cita-cita. Nah, silakan kalian isi impian dan cita-cita kalian. Di sini baru ada 2 orang. Yang pertama dokter sama FKUGM. FKUGM ini mau jadi apa? Langsung tembakan ke profesinya ya, jangan langsung ke FKUGM. Kita nggak tahu dia FKUGM itu mau jadi apa gitu ya kan? Langsung tembak cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi guru kah? Dokter hewan kah? Dokter spesialis kah? Tentara? Oke? Ketua DPR. Siapa nih yang mau jadi ketua DPR? Bes, amin. Semoga bisa jadi DPR yang amanah ya. Ada lagi? Dosen. Ayo, cepet. Yang udah ngisi nggak usah ngisi lagi ya. Kapten. Lanjut. Kakak udah? Oke, baru ada 12 responden. Di baru 12 orang yang ngisi. Sisanya mana? Kan sudah? Oke, banyak ya. Ada yang mau jadi notaris, arsitek, teknisi Pertamina, teknik industri, dokter, TPR, dosen, pengusaha, guru, pengacara, manajer, businesswoman, dan kapten. Oke, semoga cita-cita kalian itu
Amin. Nah, tapi tahu nggak kalau misalnya sebelum mencapai cita-cita itu pasti kita mesti belajar dulu kan? Ya kan? Kita mesti tahu kan arah tujuan kita itu mau kemana, harapan kita itu mau kemana, ya kan? Nah, maka dari itu kita selama belajar di SMA Negeri 7 ini kita harus belajar dengan giat. Nah, Bu, apakah eskul-eskul itu juga bisa membantu kita untuk masuk ke perkuliahan, untuk memenuhi cita-cita? Bisa. Jadi pastikan nilai kalian itu tetap naik, sikapnya dijaga, attitude-nya dijaga. Itu semua bisa menambah kualitas diri kita dan bisa membantu kita untuk mencapai impian atau cita-cita tadi. Oke? Nah, di sini kita akan belajar tentang teks berita. Sebelumnya, Ibu mau tanya, ada yang tahu apa itu berita? Sepemahaman kalian aja. Berita adalah Kejadian. angkat tangannya. Oke, Frans. Yang menunjukkan fakta suatu kejadian. Kalau apa? Kejadian yang berisi data yang berisi fakta. Oke, tadi Frans, kamu ada lagi, satu lagi. Ayo angkat tangannya, angkatkan bundapannya. Iya, silakan, namanya siapa? Rafael. Iya. Oke, Ibu tampung ya. Dari ketiga jawaban kalian itu nggak ada yang salah. Kenapa? Karena berita itu adalah sebuah informasi, ya, sebuah informasi yang berisikan data-data yang aktual, up to date, terkini, dan dekat dengan lingkungan yang ada di masyarakat. Jadi kalau misalnya itu berita-berita yang terjadi hari ini, semalam-semalamnya, tapi masih kadang ada kan berita yang sudah ada 2 minggu yang lalu tapi masih ditampilkan. Nah, kenapa? Kan itu udah lewat. Padahal kan ceritanya kan berita itu adalah informasi yang ditampilkan dalam bentuk terbaru kan. Nah, kenapa seperti itu? Karena berita yang tadi itu informasinya walaupun dia itu sudah diterbitkan lewat, dia masih dekat dengan kita, masih hangat-hangatnya, masih booming, ya kan? Nah, kemudian Ibu mau bertanya lagi nih. Biasanya kan berita itu selalu muncul di media cetak dan media elektronik. Tahu kan media elektronik? Nah, kalian pernah membaca berita apa dan di mana? Ini masih tetap ikut ya di sini ya, teman-teman ya. Ayo. Kalian pernah baca berita di mana? Kalau Ibu ya, Ibu kasih contoh. Kalau Ibu seringnya baca berita di Instagram, di Medan Talk, karena di up to date. Kalau kalian di mana? Sebentar aja di mana? Boleh dari gadget, dari televisi, yang kalian tahu. Berita sepak bola boleh. Iya. Ayo. Oke, silakan. Angel. Informatif. Oke. Dari Angel berita tentang paus ya yang datang ke Jakarta. Informatif. Ada lagi? Oke, silakan. Fatur. Dari media elektronik, televisi, Berita keputusan MK itu dilihatnya di mana? Iya, maksudnya di televisi, siaran TV One. Oke, satu lagi. Iya, silakan. Oh iya, Instagram di mana? Saya sering di apa? JIDX Extra Time itu kalau berita tentang olahraga. Nah, ini kan tadi ada yang tentang keputusan MK, ada yang tentang paus, ada yang tentang berita olahraga. Jadi dari hal yang kalian baca itu, kalian tahu nggak kalau misalnya berita itu terbagi menjadi beberapa jenis? Nah, berita itu terbagi menjadi beberapa jenis. Kita lanjut ke sini ya.
tentang berita tentang olahraga, dia itu lebih mengacu kepada berita yang aktual ya, yang up to date, sama seperti berita tentang si kaos. Oke? Nah, berikutnya, di dalam pembelajaran kali ini di materi teks berita, kalian diminta untuk memahami tentang struktur dan unsur teks berita yang dibaca. Nah, di sini kalian diharapkan mampu mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan, atau pesan yang terkandung di dalam teks berita budaya Sumatera Utara. Jadi ini fokusnya teks berita yang mengacu kepada kebudayaan. Berdasarkan kaidah logika berpikir dari membaca berbagai tipe teks di media cetak dan elektronik. Oke, di sini tadi Ibu sudah menjelaskan tentang pengertian dari teks berita dan Ibu anggap di sini kalian sudah memahami apa itu tentang teks berita. Jadi ini kita skip ya. Oke, tadi Ibu menyinggung sedikit tentang jenis-jenis teks berita kan. Nah, di sini ada 5 yang diakui teks jenis berita secara umum. Yang pertama, straight news, yaitu berita secara langsung yang up to date. Contohnya itu kayak breaking news. Misalnya ada terjadi, kalian nonton TV nih, tiba-tiba udah ada berita. Padahal kan itu tidak jadwalnya tayang berita kan. Nah, itu biasanya breaking news tentang hal-hal yang tingkatnya itu di dalam kategori darurat. Jadi harus segera diinformasikan. Kemudian deep news yaitu berita mendalam yang dikembangkan dengan hal-hal yang di bawah suatu permukaan. Ini lebih condong ke dalam tentang berita ekologi atau berita tentang alam. Yang kemudian ada investigation news. Ini udah tahu kan, investigasi, berita tentang kriminal. Yang baru-baru ini terjadi berita tentang anak usia 13 tahun ya. Iya, sama temannya kan. Nah, itu termasuk ke dalam investigation news. Baru ada interpretative news, yaitu yang dikembangkan melalui pendapat atau penilaian. Biasanya itu dari wartawan dan berupa fakta. Nah, ini untuk yang di sini, ini biasanya berita tentang sepak bola, tentang olahraga, tentang kecantikan. Kenapa? Karena biasanya di dalam karena biasanya kalau dia di dalam kecantikan itu pasti ada ditampil kecantikan dulu ya. Biasanya kalau dia di kecantikan pasti ada para ahli yang merekomendasikan sebuah produk, ya kan? Nah, kemudian kalau dia tentang sepak bola, biasanya dia menampilkan sebuah pertandingan. Setelah menampilkan pertandingan itu diminta penilaiannya, pendapatnya. Sebentar ya, kami buka tadi. Nah, kemudian ada yang namanya unsur teks berita. Unsur teks berita itu apa? Coba, ada yang bisa menjelaskan? Iya, berisi fakta. Berisi fakta, topik yang mau dibahas. Ada lagi? Berisi fakta, kalimat yang disampaikan itu harus jelas, singkat. Harus jelas, singkat. Tidak ambigu maksudnya ya. Ada lagi? Ya, itu lebih ke unsur penulis ya. Kalau tentang kaidah ejaan, kepenulisan, abjad dan sebagainya itu lebih mengacu kepada tentang kaidah kepenulisan teks berita. Namun unsur teks berita itu paling dikenal dengan, kalau di Indonesia itu dikenal dengan adiksimba. Iya. Kalau di Indonesia ini dibilang adiksimba, kalau di
bahasa Inggris ya kan? Itu dibilangnya 5W tambah. Coba sebutkan, apa itu adisinta? Apa? Santai ya. Apa? Gimana? Siapa? Kapan? Mengapa? Apa? Bagaimana? Bagaimana? Nah, biasanya kalau apa itu biasanya pertanyaan tentang apa? Tentang topik yang mau dibahas. Apa yang terjadi? Iya, apa yang terjadi di dalam teks berita? Apa topik yang dibahas? Kalau dia tentang siapa? Orang. Orang yang terlibat. Subjek. Oke, tentang orang yang terlibat di dalam teks beritanya kan? Oke. Kalau tentang kapan? Waktu kejadian peristiwa. Iya, kapan peristiwa itu terjadi? Kalau misalnya ditanya kapan berita itu dipublikasi, termasuk nggak? Masuk. Masuk. Oke. Kemudian ibu mau bertanya lagi. Tadi kan udah apa, siapa, kapan. Terus kalau mengapa? Alasan kejadian terjadi. Mengapa itu? Jadi. Jadi. Kalau bagaimana? Pendapat tentang peristiwa itu Resolusi. Ya. Kalau dia tentang apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa, terus apa lagi? Ada satu lagi loh. Iya, benar, di mana? tempat peristiwa terjadi. Tempat Nah, kita masuk ke dalam struktur teks berita. Di sini. Struktur teks berita itu ada Tiga. tiga. Apa aja? Kepala. Kepala berita, garis berita, ekor. Ekor. Hampir seperti ini ya, tapi ini bukan sejenis hewan ya, walaupun ada ekor dan kepalanya ya. Di berita itu ada yang namanya kepala berita. Apa itu kepala berita? Kepala pendahuluan. Biasanya di mana sih ditemukan? Enggak jelas ya. Di mana ditemukannya kepala berita? Di awal. Di awal. Fokusnya ke? Nah, ke center. Kata pengantar. Pengantar. Bukan ya? Bagaimana? Sama dari beritanya. Kalau gagasan utama jatuhnya ke badan deh. Pembukaan. Ya kan? Ayo. Pembukaan. Pembukaan. Kepala berita itu biasanya ada di bagian awal, ya kan? Nah, tapi bagian awalnya itu di mana? Biasanya bisa ditaruh di judul. Kenapa? Supaya jadi tujuan dari kepala berita ini adalah membawa pemikiran dari pembaca ketika melihat sekilas judul. Oh, untuk menarik perhatian orang membaca. Pernah nggak menerima berita, membaca berita yang tidak sejalan dengan isinya? Ada beberapa kan, misalnya si ini harus mengapakan si ini agar si ini diterima dengan keputusan MK. Padahal yang di dalam berita itu masih belum jelas keputusan MK-nya itu apa. Jadi kepala berita ini fungsinya untuk memancing pembaca supaya membuka isi berita. Sudah? Setelah membaca kepala berita, setelah kita tertarik dengan kepala berita, maka masuk kepada bagian badan berita. Badan berita ini apa? Isi. Tadi kita udah menyinggung tentang unsur teks berita kan? Nah, di badan berita inilah unsur-unsur itu tadi. Biasanya sering kalau dia tentang kapan, ya, kapan berita itu, pendahuluannya, awalannya, tentang 5W1 sampai 1H itu biasanya lebih banyak ditampilkan di badan berita pada paragraf pertama. Jadi yang kalian bilang tadi pendahuluan itu sudah masuk kepada badan berita. Nah, baru kemudian ekor berita. Ekor berita ini biasanya dia langsung menutup informasi tentang teks berita. Ada yang langsung klimaks, maksudnya selesai berita. Ada dia yang tentang memberi solusi, ada dia yang tentang meminta solusi,
endingnya menggantung. Salah satu contoh ekor berita yang ending menggantung itu ada di bagian, contohnya nih ya, beritanya tentang PON. Masih berlangsung kan? Berarti informasinya masih ada lanjutannya lagi. Seperti itu. Kalau dia tentang ekor berita yang meminta solusi atau saran, itu biasanya berita tentang kecantikan. Nah, biasanya tentang kecantikan. Ini direkomendasikan beberapa produk. Kamu produk apa yang ini? Gitu. Dia ada meminta solusi, minta saran, pendapat seperti itu. Oke? Nah, nilai berita. Nilai berita itu ada 10. Yang pertama ada arti penting. Arti penting, besarnya suatu, yang kedua besarnya sesuatu kuantitas, yang ketiga tepat waktu alias up to date, yang keempat kedekatan, yang kelima ketenaran, yang keenam segi manusiawi. Ini biasanya yang membahas tentang perasaan ya. Yang baru-baru ini masih dalam tahun ini itu ada kepala yayasan yang menendang yang diasuhi, anak yang diasuhi. Itu termasuk ke dalam segi manusiawi. Beritanya itu meminta kita untuk bersimpati, ya. Kemudian ada yang objektif, yang ketujuh nilai objektif, aktual, luar biasa. Nilai luar biasa ini biasa itu lebih condong ke dalam yang di luar logika kita. Jadi beritanya sering membuat kita, kok bisa ya? Kok ada yang kayak gini? Nah, terus yang ke-10 ada jarak. Jarak ini lebih mengacu kepada pendekatan geografis. Kalau misalnya dia itu tentang berita alam, itu nilai berita jarak termasuk nggak? Masuk. Oke? Nah, oke, ini udah masuk ke dalam lembar kerja kita ya, LKPD. Nah, Ibu tadi udah membagi kalian sebagai kelompok kan? Berarti ada kelompoknya tadi kan? Nah, coba bentuklah kelompok. Cepat. Sudah? Satu, dua, tiga, satu kelompok 5 aja. Pas. Ini. Langsung. Abang udah di sini langsung, Bang. Biar cepet. Iya, pindah.
Oke, udah ada lembar kerjanya sama kalian semua kan? Oke, nanti ada arahan dari ibu. Ini LKPD-nya ada 2, ya kan? Nah, yang pertama, kalian kan udah duduk sesuai kelompok, kan? Jadi dalam mengerjakannya ini, itu yang soal pertama adalah mengurutkan struktur teks. Teks beritanya kan mana? Yang di sini. Sini. Jadi ini beritanya udah ibu gunting. Di belakangnya itu udah ada lemnya. Ya, iya di belakangnya udah ada lem dan kemudian yang untuk strukturnya seperti kepala berita, ekor berita, badan berita itu udah ada di dalam sini. Jadi untuk jawaban nomor 1 silahkan kalian urutkan ya isi teks berita itu di sini. Yang berurut, oke? Oke. Nah, kemudian untuk menjawab soal nomor 2 itu adalah mencari adik Simba. Tadi kita membahas tentang 5W6B1H kan? Untuk adik Simba. Udah? Teks yang udah kalian susun di sini tadi, di LKPD ini, silahkan diwarnai. Ya? Iya, 5W6B1H. Silahkan kalian warnai tulisannya yang ada di teks berita itu tadi yang udah dilempari. Nah, kemudian di sini kan ada yang kosong, yang lembar LKPD ini belakangnya kan putih. Nah, kasih warna, misalnya tentang pertanyaan siapa, kasih warnanya. Misalnya ini dikasih warna merah untuk jawab pertanyaan siapa, dibuatlah warna merah. Jadi warna merah. Ini, misal ini merah. Nah, kan? Buat di sini yang unsurnya itu misalnya unsur siapa. Ya kan? Buat pertanyaannya di sini. Jawabannya kan udah ada di teks. Jadi warnanya warna merah. Paham? Jadi setiap unsurnya itu beda-beda dia. Udah? Jangan. Jawab. Nah, oke. Yang di itu kan nomor 1 ada diminta bukti. Ya kan? Nomor 1 ada diminta tentang bukti. Di kolom paling bawah yang ada bacaan jawab, kerjakan di situ. Jadi untuk pembuktian struktur tadi yang udah disusun, buktinya taruh di sini dan nomor 3 ditulis di sini. Enggak, nomor 3 nggak dibalik, jadi di sini. Paham ya? Oke, LKPD-nya silahkan dikerjakan, ibu kasih waktunya 20 menit ya. Ini udah jam 1:05. Berarti jam 13.25 nanti kita kumpul ya. Ya, apa nak? Yang di sini untuk menjawab pertanyaan nomor 1 yang ini tadi. Yang nomor 2 yang unsur. Misal dia warnanya itu warna merah, buat garis. Enggak bebas.
Ya, di sini Lona, misalnya nih di dalam teks kita ini ada unsurnya siapa. Nah, berarti yang di kertas ini kamu buat warnanya di sini kamu mau warna apa misalnya? Kuning. Nah, berarti yang di sini yang siapa kamu buat warna kuning, yang di sini kamu tulis. Enggak. Pertanyaannya di sini, jawab di sini. Iya. Bebas. Jadi mau gini ya, mau kalian buat itu di tengah, misalnya kepala beritanya di tengah, baru di bawahnya, mau di kanan, mau di kiri, terserah. Terserah kalian mau buat gimana. Yang penting dia berurutan. Jadi misalnya kayak ini kepala beritanya di sini, yang itu nanti di sini, nggak apa-apa terserah. Mau di tengah semua boleh. Jangan lupa dibuat nomor kelompok ya. Iya betul. Jadi kita udah ngejelasin, perhatian ya, ingat ya. Tadi kita udah ngejelasin tentang struktur teks kita kan, jadi yang nomor 1 itu kan diminta pembuktiannya, ya kan? Nah, kalian buktikanlah kenapa dia menjadi bisa kepala berita. Kenapa kalian memilih itu menjadi kepala berita?
Dari SIPA itu akan kan ada 6 itu dua buat pertanyaannya di sini jawabnya di sini kira cuma ya ini informasi ini ya terus yang di nomor 1 ini kan kita membahas tadi kan tadi sesuatu ini bacanya namanya kemudian diberikan ketika misal nih kalian pilih kepala berita kenapa kalian pilih kepala berita nanti ketahuan jangan ini jelas kenapa kalian memilih ini menjadi kepala berita dan kenapa kalian menurutnya berita kenapa ini mesti di sini kenapa ini nggak di sini kenapa ini nggak di sini jelaskan kenapa kalian ini menjadi bentuknya kayak gitu nanti kan bawa ini pilih aja
yang dari mana? Tahu nggak? Apa benar di mana? Mana dulu? Di sini boleh. Di sini warnanya kayak. Iya. Kalian sama tubuh sama. Ini kan ada yang secret tadi. Dari versi di sini. Tadi dia mau main kan. Di secret itu ada 6. Yang di poin ini kan ini poin yang di sini tapi ada buat di sini saya menanyakan apa kita yang jelas. Iya. Jadi dikasih warnanya saya bukan ini. Iya. Iya boleh. Ini digarisin aja tuh. Boleh. Iya, langsung ini yang dari siapa ini iya, terus bagi bagi tugas ini yang model ini.
Ini mengapa caranya gimana?
Ini gimana nih mau apa? Nomor satunya? Nomor tiganya? Endingnya dari sini tuh apa endingnya? Ini kan kayak itu kayak ini. Kenapa kalian pilih ini dari Mau tiga di sini juga? alasannya? Tapi lebih jelas sih. Apa pedenya mau balik gambar tuh? Tiga menit lagi presentasi ya. Kan ini
Udah siap? Oke, perwakilan dari kelompok coba ke depan. Satu orang. Perwakilan kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ayo, perwakilan. Yang pertama lagi yang kedua. Satu ya, persiapkan diri. Nggak bisa. Ini bisa kedua ya. Oke. 3 kali aja. Iya. Ayo yang kawan. Keempat, ketiga. Pertama, kedua, ketiga, keempat. Gak ada. Dan bisa kita presentasi ya, ada lewat ini jamnya ya.
presentasi kelompok. Kalian kelompok apa? Nomor urut 1 ya presentasi. 1, 2. Agak ke tengah lagi aja mas. Tengah lagi. Oh. Oke. Semuanya perhatikan temannya ya yang lagi presentasi. Oke, selamat. Yang satu tuh kasih ke teman kalian biar ditunjukin ya. Bentar. Selamat siang teman-teman. Siang. Jawab. Ulang. Kalian lebih semangat. Selamat siang teman-teman. Di sini kami dari kelompok 3 akan mendiskusikan hasil diskusi kami. Pada bagian kepala berita ini disebut sebagai kepala berita karena membuat gambaran pada isi teks yang akan dijelaskan. Sebab itu pada badan berita ini berisi isi-isi dari judul yang ditampilkan. Yaitu pada ekor berita berisi simpulan dari berita Meriah Pawai Budaya Kultur di Medan. Tentukan unsur dan siapa yang sengaja dalam teks. Apa judul teks yang dibahas? Jadi judul yang dibahas adalah Meriah Pawai Budaya Kultur Medan Night Karnival, tampilkan pesona keragaman budaya di Kota Medan. Di mana acara pawai budaya acara dilaksanakan di Ahmad Yani Sawah menuju lapangan Benteng Medan. Siapa yang terkenal dalam pelaksanaan acara pawai budaya? Ada Wali Kota Medan Bobi Nasution bersama dengan Menteri Udara RI Zulkifli Hasan dan istri serta Ketua TPP Kota Medan namanya Kahiyang Ayu. Mengapa acara pawai budaya dilaksanakan? Karena Bobi Nasution berharap di hari jadi Kota Medan ke 4 tahun, kedepannya masyarakat Kota Medan semakin guyup dan sejahtera. Bagaimana kondisi dari acara pawai budaya rintingan pawai budaya Kultur Medan Night Karnival ini diawali oleh barisan marching band, kemudian dilanjutkan dengan penampilan kostum karnaval yang menampilkan kekayaan adat budaya masyarakat Kota Medan. Barisan selanjutnya diisi dengan iring-iringan gerobak karnaval yang membawa para gadis ayu dengan mengenakan busana multi etnis. Tidak ketinggalan pula barisan komunitas kesenian reok, tarian kaptos gale-gale hingga atraksi parongsai juga umum memeriahkan acara di malam itu. Jelaskan informasi pesan yang Jadi informasi pesan yang disampaikan pada teks berita tersebut yaitu meriahnya pawai budaya Kultur Medan Night Karnival dan ditampilkan pesona keragaman budaya di Kota Medan yang dilakukan oleh Bobi Nasution Wali Kota Medan. Oke, sponsor lain gimana tanggapan yang menurut kalian tentang lomba ini? Mas gak ada simbangnya atau gimana? Gak ada yang mau dikritik, gak ada yang mau dikasih saran? Gak ada? Oke, beri tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya ya saja presentasinya kami. Terima kasih sudah menyimak dan terima kasih. sama. Oke, lanjut nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Oke.
Ya, semuanya perhatikan ke nomor 2 ya. Oke, siapa yang pakai nomornya? Silakan Pak. Selamat siang kawan-kawan. Ya, semangat dong, Mbak. Selamat siang kawan-kawan. Iya. Pada siang kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang teks cerita yang akan dibacakan oleh Ahmad Fadil. Setelah beberapa pertanyaan teks yang telah diberikan sesuai dengan struktur penulisan teks berita, kemudian buktikan bahwa teks tersebut merupakan teks berita. Yang pertama ada kepala berita. Kepala berita ini yaitu ada judul berita. Dari judul berita ini kita dapat mengetahui tentang isi beritanya. Biasanya judul berita ini berisi gambaran-gambaran isi berita. Lalu ada badan berita. Badan berita ini berisi tentang isi-isi berita. Di dalam ini ada terdapat data-data tentang berita yang ingin disampaikan. Biasanya berisi tentang pertanyaan-pertanyaan di bawah kedua. Lalu ada ekor berita. Ekor berita di sini adalah bagian akhirnya dari berita yang disampaikan. Lalu ada sumber dari berita yang dipaparkan, yang mana kita dapat mengetahui atau melihat secara langsung dari sumber yang tertera. Terima kasih. Saya kembalikan ke Selanjutnya kami akan membacakan soal nomor 2 tentang unsur kait cipta yang terkandung dalam sesi Mana yang baca? Apa yang dijelaskan Rudy Nasution dan Medan ketika pawai sedang berlangsung? Yang kedua, di mana pawai budaya kalau pun Medan nih karnival berlangsung? Yang ketiga, kapan pawai budaya kalau pun Medan nih karnival berlangsung? Minggu. Yang keempat, ada siapa yang menaiki mobil hias menuju ke panggung utama sebagai tanda dimulainya pawai? Yang kelima, ada mengapa pawai budaya kalaupun Medan ini karnival diadakan? Yang keenam, ada bagaimana situasi dan keadaan dalam pawai tersebut. Terus menjadi kepala bicara. ketiga menjelaskan informasi teks tersebut yang diberikan oleh Hafiza
Sekian dari sekian presentasi kami sebuah kelompok dua. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa. Ya, langsung. Selamat siang semuanya. Siang. Jawablah. Siang. Iya. Di sini kami akan mempresentasikan ide kami mengenai tes mereka. Kami langsung saja. Forward. Wah. Pertanyaan ini akan dijawab oleh Kembalikan budaya daerah. Kenapa itu dikhawatirkan? Karena ini yang bagian awal dari prioritas. Karena penjelasan mengenai informasi yang disampaikan bagi kita kita. Tidak ada integritas. Karena tulisan itu adalah kita yang merupakan simpulan dan penjelasan dari informasi yang dipublikasikan. Sebelumnya pertanyaan kedua. Pertanyaan ini ada yang mau disampaikan saran? Ada. Itu pertanyaannya. Kalau terakhir. Hey!
dijelaskan oleh Endro masuk kepada soal yang pertama, bahwa beberapa poin yang baik yang dibaca sebagai kita berikan terkait dengan pengembangan tadi. Jadi kami telah menyusun spesifikasi pertanyaannya. Yang saya akan menjelaskan bukti bahwa tes tersebut merupakan tes berita yang telah dilakukan. Yang pertama, kepala berita, yaitu merdek Buka Medan 2022 ya, 1020 orang menari buat pagi bersama wali kota dan bersama rektor. Tes tersebut merupakan bentuk kepala berita karena menilai yang memberikan jarak nilai Ada yang ingin bisa keluar? Oke, mereka buka yang Oke, dari empat kelompok tadi yang presentasi, untuk kelompok terakhir udah bagus, tapi suaranya untuk diambil terlalu mungkin bisa disemangatin lagi ya, dibedakin lagi suaranya. Terus untuk di kelompok orang kakak tadi, ya yang nomor urut 3, itu ada beberapa yang pelafalannya masih kurang, bisa diolah lagi. Terus yang untuk kelompok ini dikurang-kurangin main-mainnya ya, karena presentasi itu harus serius, oke? Untuk yang pertama kali nampil, coba dong lihat, oke?
diskusi. Maka dari itu sekarang Ibu udah ngirim ke Anggi, silakan Anggi kirimkan ke grup linknya. Oke, itu ada 5 soal. Silahkan kalian kerjakan 5 soal quiz. Di mana soal itu untuk memahami, mengevaluasi pemahaman kalian yang telah kalian pelajari hari ini. Nah, tadi kita mempelajari tentang apa? Struktur dan iya, struktur dan unsur berita. Jadi 5 soalnya ini nanti, soal kuisnya ini silakan kalian jawab berdasarkan pemahaman kalian. Oke? Bisa dibuka linknya? Iya itu. Langsung di naik apa namanya ya? Bukanya dari Chrome aja ya, nah biar gampang. Ibu kasih waktu 3 menit karena cuma ada Ibu kasih waktu 2 menit ya. Karena dia tinggal dipilih-pilih aja momentumnya. Ini aja. Nah, semuanya. Mana? Udah semua? Oke, ada semua? Itu yang di ujung sana udah? Kakak udah? Udah semua ya? Jadi kita simpulkan dulu ya berita hari ini, materi hari ini yaitu coba ada yang mau menjelaskan nggak menggantikan ibu sebentar? Teks berita adalah ini tentang pemahaman kalian hari ini dari yang udah kita pelajari tadi dari dusun-dusun KPD. Iya nggak apa-apa pakai bahasa sendiri juga nggak salah. Saya teks berita itu adalah teks yang berisi mengenai informasi atau memberikan informasi atau penelitian. Itu biasa penelitian itu update atau penelitian yang sebelumnya masih unik agar orang tahu tentang dan menambah. Ada lagi? Ada lagi? Oke.
membahas tentang apa aja, di mana aja, kapan saja, dan bagaimana isinya. Tergantung dari jenis-jenis teks berita tadi. Namun yang dikatakan berita itu tetap harus mempunyai struktur teks berita. Contohnya ada kepalanya, iya, ada tubuhnya, dan ada ekornya. Oke? Nah, sekarang itu mau kalian mengisi refleksi pembelajaran hari ini. Itu udah ada dikirim belum? Udah dikirim. Ya, coba diisi link Google Form hari ini. Ibu kasih waktu 2 menit karena dia pertanyaannya singkat aja. Gak ada benar dan salah karena itu mengacu kepada diri kalian sendiri. Selamat isi. Oke, sambil kalian mengisi, itu mau menyampaikan materi berikutnya adalah di bagian poin B, ya, tentang nilai-nilai teks berita. Dipelajari di rumah ya. Dan isi. Aduh. Oke, udah siap ya? Oke, udah siap? Udah, oke. Kalau begitu, Frans kita lagi menentukan doa hari ini. Sebelum kita menyelesaikan pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa bersama kita masing-masing. Doa di kami bisa mainan. Doa selesai. Oke, terima kasih anak-anak atas pembelajarannya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.